Yang menikmati di dunia anak bungsu. Yang punya sebetulnya anak sulung. Anak sulung mau taunya punyanya di surga, tapi tidak berani menikmati di dunia. Ini orang yang sok rohani. Ngerti saudara? Karena apa? Merasa di dunia ini tidak apa-apa. Sedikit tidak apa-apa. Asal nanti kaya di surga. Ngerti? Bangsa Israel itu begitu, saudara. Ngerti tidak? Padahal kalau saudara perhatikan, bangsa Israel itu sebetulnya mana ada orang Israel kalau dia itu sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, dia pasti paling pintar, paling kaya. Orang yang paling kaya di dunia mesti orang Israel. Orang Yahudi. Orang yang paling pintar, orang Yahudi. Saudara kira Einstein itu orang apa? Orang Yahudi. Ahli roket itu Brown apa? Orang Yahudi. Saudara tahu? Ngerti enggak? Soros apa? Orang Yahudi. Yang bikin gara-gara di Indonesia. Saudara tahu? Jadi, ngerti enggak? Orang Yahudi itu kalau minta sama bapaknya, itu kayak orang anak bungsu. Jadi, sebetulnya anak sulung itu, dia bilang toh, aku sudah tidak pernah membantah, karena orang Yahudi itu Tauratnya akan kuat. Tetapi dia bilang, Bapak tidak pernah memberi aku seekor anak kambing. Loh. Jadi, dia menantikan saja. Tapi kalau dia minta, dia punya hak. Luar biasa. Ngerti, saudara? Tapi sebaliknya anak bungsu, yang gila-gilaan, nikmati di dunia. Setelah habis, bertobat, minta lagi. Nah, itu sebetulnya kamu. Iya dah. Yang penting bertobat. Kalau sudah salah ya sudah, akui, bertobat. Habis itu apa? Salah. Kamu minta kok. Salah. Kamu lihat, perhatiin anak sulung ini. Anak bungsu ini. Dia bertobat, dia sadar, dia datang kepada bapaknya, ngaku dosa. Setelah ngaku dosa apa? Jadikan aku seorang hamba. Loh, dia merendahkan hati, menyadari bapaknya yang punya segala. Malah kasih pakaiannya baru, kasih cincin meterai itu kekuasaan. Kalau zaman dulu, kalau raja itu mau memberi kekuasaan, Daniel diangkat, Mordekai diangkat, tuh cincin raja dicopot, ditempelkan dia. Itu berarti kekuasaan. Nanti saudara. Diberi hak kembali. Syaratnya satu. Apa? Bertobat dan menyadari bahwa kamu sudah tidak punya hak apa-apa. Semua milik Bapak. Nah, makanya saudara itu dan saya sebetulnya Tuhan Yesus beri Roh Kudus dalam hati kita supaya kita itu tahu maunya Bapak itu apa. Nah, saudara harus belajar. Belajar apa? Tundukkan diri kepada kemauannya Roh Kudus. Turuti aja. Saya dulu terus terang, saudara. Lulus jadi dokter, saya sama istri saya sudah bilang, aku mau ke seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Kenapa? Karena Irian Barat itu sarang nyamuk, sarang malaria. Saya di sana kena malaria loh, saudara. Jangan kira enggak. Karena orang yang pulang dari Irian pasti kena malaria. Satu. Kedua, di Irian itu gajinya memang 20 kali lipat daripada gaji Indonesia. Tapi tidak boleh praktek. Tapi semua mahal. Jadi kalau di sana punya gaji pemerintah, 5 hari dimakan habis. Ya kan percuma.
sore tidak boleh praktek. Hari miskin. Tapi justru di situ Tuhan berkata, irian. Aku bilang, apa Tuhan? Irian. Ya sudah, saya pergi sana. Benar. Jadi kalau kamu disuruh Tuhan ke sana itu terus pikiran kamu, Tuhan pasti pelihara. Tuhan nanti kan. Lo memang benar bakal dipelihara, tapi kehausan dulu. Kelaparan dulu. Jangan dong sampai sana sediain semua. Kok enak. Jadi saya sampai sana benar 5 hari habis. Saya bilang, Tuhan loh, gaji 5 hari habis. Terus aku makan apa? Tuhan bilang, kamu percaya tidak aku memelihara kamu? Percaya. Kalau percaya sudah, diam aja. Loh, diam aja itu piye? Kelaparan, tidak makan. Lah kamu kan masih punya duit. Loh, bayangin. Kamu kesini kan bawa duit toh? Iya. Ya sudah, duitmu pakai. Makanya itu saya bilang, kalau kamu hidup dengan Tuhan mesti alami sendiri. Kalau tidak alami sendiri, percuma. Kamu nanti cuma punya pikiran, punya bayangan, mestinya. Nggak. Benar. Saya pakai duit saya terus habis makan. Sudah kira-kira 3 minggu. Duit mulai menipis. Datang bulan baru. Jadi masih 5 hari lagi toh. Saya bilang, loh Tuhan duitku sudah mau habis ini. Nah itu justru kalau sudah mepet. Tapi tetap mengucap syukur. Nah duit kurang sehari habis. Baru orang restoran datengin saya. Dia bilang, dokter, sudah di sini sudah hampir sudah sebulan lebih ya dokter. Nah, dokter kalau makan bagaimana? Ya jajan, saya bilang. Wah repot dokter, tidak bisa masak atau tidak punya pembantu sendiri lagi ya. Udah dokter, sudah tidak bisa masak, tidak usah nanti tiap hari saya kirimi makanan. Tiap hari saya kirimi makanan. Loh, bayarnya berapa? Oh, tidak usah bayar. Kenapa? Nah, karena dokter itu cuma satu-satunya di kota saya. Jadi saya yang jamin makanan, nanti dokter yang jamin perawatan gizi keluarga saya. Aneh dah. Caranya Tuhan itu memang aneh-aneh, saya bilang. Lalu tentang makanan sudah aman dah. Sudah tidak mikir. Tiap hari yang penting makan sudah ada kok. Oh, udah gaji habis ya sudah. Maunya apa? Nah, itu berapa bulan? 3-6 bulan. Nah, saya janji sama istri saya, nanti kalau sudah sana mapan, baru gue tak bawa. Jadi, saya bilang, waduh, ini bi. Saudara tahu, saya balik, saya jual rumah saya sama peralatan, sama organ, semua sama istri saya bilang, yang gue jual murah-murahan. Udahlah, ngangkat saja ke Irian. Sebab pikir saya duitnya itu nanti dibuat makan. Sebabnya apa? Kalau saya sendiri masih dikasih makan restoran. Lah istri anak-anakku makan apa? Jadi rumah tak jual, semua jual, tak bawa sana. Nah, pikir saya saudara, ya sudah. Nah, ini loh saudara, pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Rumah tak jual murah-murah sampai istri saya bilang, kamu kok jual murah-murah, pianoku jam mahal kayak gitu. Udah, kamu istriku nurut. Data tinggal. Saya tuh galak luar biasa loh dulu. Sampai orang yang beli rumah saya itu bilang gini sama kakaknya dia, aku mendapat rumah gratis. Murah saudara. Ya karena saya mesti cepat-cepat balik lagi. Nah, sampai sana saudara tahu, sudah sampai sana, sudah beberapa hari gitu, baru Tuhan membukakan. Istri saya dikasih hikmat. Bikin es mambu. Zaman dulu itu es mambu. Nah, di Irian tuh tidak ada yang bikin es mambu. Dia bikin, terus tidak dijual saudara. Pertama kali tidak dijual. Tapi anak-anak tetangga semua dikasih. Hikmat dia itu. Saya bilang, loh kamu ini bawa mahal-mahal. Dari rumah buat anakmu kok bawa kasih-kasih. Maksudku, biar mereka nikmati semua. Supaya nanti butuh, mereka beli. Dan ternyata betul, saudara. Mereka setelah dikasih semua makan, waduh, semua cari. Semua cari, akhirnya beli. Loh, es mambu di sini 5 rupiah, di sana dijual berapa? 50 rupiah.
Lah memang di sana barang enggak ada, mahal-mahal semua. Jadi ternyata hasil es mambo dia, gaji saya sebulan lebih. Jadi makan itu berkelimpahan. Loh, sampai saya bilang, loh, Tuhan itu caranya kan hanya gara-gara es mambo anak istriku makan berlimpah. Caranya. Loh. Yang penting itu saudara apa? Nurut. Nah. Kemudian setelah 6 bulan lagi, Tuhan cukup ada waktu, baru Tuhan ngomong, jalan-jalan. Sendiri. Ke toko-toko. Ngapain? Jadi ya tidak ngerti, maksudnya tidak ngerti saudara. Cuma ya sudah saya nurut. Masuk toko. Nah toko kalau ketemu dokter gigi satu-satunya kan menghormati. Mari Pak, masuk ke dalam. So, tempat duduk. Duduknya kok kayu semua, jelek sekali. Tidak ada kursi baik. Tidak ada kursi baik, tidak ada. Semua kayu itu loh, kayu dari pohon dipotongin. Dari sini ke sana. Orang kaya pun tidak punya alat rumah tangga yang baik. Pulang, maksudmu apa sih Tuhan? Kamu tadi didudukkan di mana? Oh, ngerti, baru buka. Kenapa kamu tidak minta bapakmu mebel dari Jepara dikirim ke sini? Baru ngerti, saudara. Jadi saya telepon papa, telegram, kirim mebel. Dibongkar, nanti saya pasang sendiri. Ya kan sore tidak punya kerjaan, dokter gigi. Jadi yang bongkari kursi, masangin dewe, nyekrupin dewe. Habis itu dipasang, dipakai sendiri. Nah, habis itu Tuhan bilang, undang pedagang-pedagang kaya. Suruh apa? Mampir ke rumahmu. Loh, tak pikir suruh apa? Gak ngerti. Ya sudah, ayo mampir. Mampir, duduk di kursi rotan, kursi apa tuh, ukiran saya. Loh dokter kok punya kursi kayak begini? Dari mana? Bapak saya itu mebel. Aduh, seluruh biak tidak ada kursi ini. Saya mau beli. Oh, saya bilang, oh mahal, ongkos kirimnya tidak bisa. Karena memang tidak ada kapal. Saya ngangkutnya pun pakai kapal angkatan laut. Karena angkatan laut dokternya saya. Jadi mesti barang saya dibawa. Lalu dia bilang gini, berapa saja saya bayar? Saya beli di Jepara 25.000 pasang. Saya bilang, kamu mau beli berapa sih? 100.000. Kurang. Padahal 25.000, 1.000 kurang. Oke, 125.000. Ya, angkat. Nah, dia angkat toh. Saya masih punya. Tak keluari lagi, orang lain tak panggil lagi. Saudara tahu, dalam waktu 6 bulan saya kaya raya. Saya beli mobil yang paling bagus dari negeri Belanda. Satu-satunya mobil di Biak yang paling bagus punya Dr. Cipto. Sehingga kalau saya naik mobil itu dari Panglima, dari Pangdam, dari Angkatan Udara, semua tahu itu Dr. Cipto. Kalau nyari Dr. Cipto cari mobil ini. Saudara tahu? Kita tidak pernah ngerti. Tapi kalau kita nurut, kelihatannya dibawa ke padang belantara. Tidak ada air, tidak ada roti. Tapi kalau engkau dan saya nurut, Tuhan sediakan segala-galanya. Ngerti tidak? Karena Tuhan berkata, kalau engkau melakukan menuruti firman-Ku, maka itu tandanya kamu mengasihi aku. Dan kalau kamu mengasihi aku, kamu minta apa saja aku berikan. Maka dari itu saudara, pelajaran ini penting sekali. Yang penting Tuhan butuhkan itu bukan apa? Bukan kekudusan, bukan apa? Tapi pertobatan. Setelah bertobat, saudara harus menyadari bahwa semuanya itu anugerah Bapa. Bapa yang punya, aku tidak punya apa-apa. Aku adalah hamba-Mu. Jadi dari anak punya hak, jangan itu tambah menjadi pangeran. Tapi jadilah seorang hamba, maka engkau akan menikmati janjinya Bapa. Semua kamu boleh menikmati. Jangan jadi seperti anak sulung.
Sebetulnya dia punya hak, dia sudah baik, tapi dia tidak berani menggunakan hartanya bapaknya. Kenapa? Karena menantikan diberi. Padahal Alkitab berkata, minta maka akan diberi kepada kamu. Ketuk pintu maka akan dibukakan. Kalau dua syarat ini, ada pertobatan dan ada kerendahan hati. Maka Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Supaya engkau punya bagian. Jangan khawatir. Saya sendiri dulu pernah ngalami, saudara. Yang namanya makan tuh hari demi hari. 1 tahun. Di Terusan Ciliwung, di Bandung ini. Makan itu dari hari ke hari. Yang namanya dokter saya ini. Saudara tahu, tanya istri saya. Tiap hari pulang dari kantor jam 2. Saya ngambil skuter, saya nganter ayam pesanan dokter-dokter lain. Jadi istri saya masak, saya tawarkan dokter-dokter, dia bilang enak, pesan. Saya yang nganter tiap pulang dari kerja. Yang pesen dokter, yang nganterin dokternya. Dan kalau saya dulu belum punya mobil, punyanya cuma skuter 1. Anaknya 3. Kalau naik skuter orang 5. Makanya sekarang itu kalau ada orang naik skuter 3-4 tuh saya ketawa dewe, aku ngalamin. Itu baru 3, saya 5. Skuter itu paling awet. Saya sama istri 1 anak di tengah. Iin, Denny di depan. Jadi saya kalau lihat tuh sampai gini. Sampai satu saat tuh Denny paling takut sama polisi itu Denny. Denny itu dulu paling takut sama polisi, tidak tahu itu kenapa itu. Dia bilang, "Wah, kalau dipegang polisi tidak. Kalau Tuhan belum beri mobil, kamu tidak bakal dipegang. Kau tidak percaya nanti tak lewat ke polisi, nanti kan polisi ini ketawa." Dan tenang, lihat ke polisi ini, geleng-geleng deh. Ketawa. Langsung terus dimuati orang 5. Saudara tahu, saya ngalami semua, saudara. Tapi kalau sudah sampai waktunya, Tuhan nanti akan ubah. Yang dipentingkan apa? Saudara nantikan, tunggu waktu Tuhan, Roh Allah Kudus bicara apa, lakukan. Itu bagian saudara dan saya. Memang kamu tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi yang dibutuhkan Tuhan adalah kamu nurut. Sudah sampai waktunya nanti diubah sendiri. Seperti persekutuan ini, saudara, rumah ini. Itu 17 tahun. Jadi 73 sampai 90. Itu 17 tahun. Itu dulu kalau mau persekutuan sini, saudara. Kamar saya itu cuma itu 1 sama situ sama sebelah sini 1, ada 2. Semua barang mesti masuk situ. Saya tidak pernah bisa tidur siang. Mesti beresin. Kalau persekutuan pulang, saudara semua pulang, saya masih kerja lagi sampai jam 10. Bongkari lagi balik. 17 tahun. Tuhan berkata apa? Yusa, cukup kamu menderita. 17 tahun. Aku bilang, aku tidak menderita. Persekutuan, tidak apa-apa, wong ini perintahmu. Tapi aku melihat sudah cukup kamu menderita. Sekarang bongkar rumah ini. Jadi 2 tingkat, bawah buat persekutuan, atas buat rumah tanggamu. Dan saya bilang, tidak punya duit. Nanti aku yang biayai. Udah, ya. Saya panggil Pak Bertus ini. Bert, bongkar. Tanya dia. Saya bertanya, bagaimana? Modal pertama itu berapa? Asal ada 5 juta, 15 juta pada waktu. Asal ada 15 juta, oke Pak, saya kerjain. Oke. Tapi janji ya, kalau uangku tinggal 5 juta, kowe lapor aku. Nah, terus muakon. Saya jual 42 juta, saya berikan dia. Saudara tahu? Dan saya bilang, lumayan 42 juta kan masih panjang. Ternyata ini dalam waktu 5 bulan sudah selesai bangunan ini, saudara. Ini dikebut sama dia. Saudara tahu, habisnya lebih dari, hampir 100-an ya, Bet ya. 100 lebih. Padahal dulunya saya tanya, berapa Bet? Ya 60-70. Ya lumayan lah, kalau 40, 70 kurang sedikit. Bengkak. Saya bilang, loh kok kurang terus Bet? Lah memang kurang nih. Dan
Nah, dia sudah ambil untung itu. Dia mau. Nah, saya tidak tahu kalau dulu bakal jadi besan saya. Tidak tahu dulu, tidak punya pikiran. Kalau selfie sama Denny itu judulnya, tidak ngerti. Wong selfie masih jadi sekolah minggu. Denny yang guru nih. Dan Denny pacaran terus. Siapa yang ngerti kalau itu bakal judulnya? Tidak ngerti, saudara. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi nyatanya jadi ya, saudara tahu. Pada waktu mau ngecor ini, saudara tahu, tanya Pak Bertus. Dia bilang, Pak, tidak ada semen. Tidak mungkin bisa selesai. Karena katanya semen akan hilang sekitar 1-2 bulan karena mau naik. Wah, saya bilang, udah tenang aja, siapin. Dan nanti ya tunggu aja. Kalau udah ada semen bukan salah kamu, salah itu kan. Saya khotbah di Cirebon. Khotbah biasa, tidak nyinggung pembangunan, tidak nyinggung semen. Khotbah biasa. Habis selesai, satu orang datang pada saya. Pak, aku kok heran sih Pak, kenapa? Tuhan tuh ngomong terus dari permulaan sampai akhir. Ngomong apa? Kasih semen, kasih semen, kasih semen. Bayangin saudara. Jadi dia tidak dengerin khotbah saya, semen. Jadi dia bilang, Pak. Tuhan kok aneh. Kok Tuhan bilang kasih semen? Pak Yusa butuh semen buat apa? Wong saya tidak khotbah. Mereka tidak tahu kalau saya sedang bangun. Saudara, makanya saya bilang, jangan punya iman bisik-bisik. Tahu iman bisik-bisik? Kalau mau punya gawe, punya kerja, punya apa? Aku punya kerja, tolong doain ya. Itu iman bisik-bisik supaya nyumbang lah. Itu iman bisik-bisik, saudara. Saya tidak pernah kenal itu. Saya bilang, tidak mau memberitahu, tidak mau ngasih tahu minta sumbangan. Tidak. Tuhan sendiri merintah. Dia bilang, semen. Oh, kamu mau ngasih semen saya? Loh, Pak Yusa butuh semen. Kamu mau ngasih berapa? Saya tantang, saudara. 400, Tuhan bilang 400 sak. Hah? Buat apa? Lah, Pak Yusa buat apa? Saya bilang, aku sedang bangun rumah, mau ngecor balkon seluruhnya. Oh, pantesan. Gak ada semen, Pak. Loh, lah iya justru gak ada semen. Pemborongnya Pak Bertus itu bilang, tidak ada semen. Pembangunannya tidak ada. Iya, wong aku ini dealer semen. Aku nyimpen semen 2000 sak. Karena bakal naik. Nah terus, 400 sak suruh ngasih kamu. Nah, saudara tahu, besok dikirim. Besok jam saya kirim. Saya bilang sama Bertus, pulang, saya bilang, besok semen datang. Berapa Pak? 400 sak. Wah cukup Pak, lebih. Nah, sudah. Saya sedang di situ, saudara. Truk sedang dibongkar sama Bertus. Saya di luar situ. Tuhan, kau itu luar biasa. Pendeta di belakang ini sedang bangun gereja. Juga tidak punya semen. Dia keluar. Dari rumahnya belakang itu Tuhan ngomong, dia mau pinjam semen sama kamu. Aku bilang, Tuhan. Nah, terus perpuluhannya kasih dia. 40 sak. Jadi dia lewat, gak ngomong loh saudara. Dia ngomong di depan saya, bilang, Pak Eno, kamu mau pinjam semen ya? Loh Bapak kok tahu? Ya pokoknya iya toh. Iya. Tuhan tadi ngomong, kamu sekarang ambil becak, ambil 40 sak. Selesai ambil. Gak usah bayar Pak, gak usah. Gak pinjam, gak ambil. Itu perpuluhan. Oh Tuhan luar biasa ya Pak. Iya. Semua diatur dia. Kalau sudah waktu, sebelum waktunya, jangan ngotot, jangan ngomel. Tuhan lebih tahu daripada saudara dan saya. Percaya Tuhan selalu sanggup lakukan segala perkara. Yang tidak ada, jadi ada. Ngerti? Maka dari itu yang penting pertobatan. Rendahkan diri, akui Tuhan, maka semuanya